Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kitab Safinah kita. Kita lanjut ke kalimat alhamdulillahi. Segala puji milik Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam yang mengurus seluruh alam. Sini setelah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kitab Safinah ini dilanjutkan gitu ya dengan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nah, ini penting bahwa segala puji itu milik Allah, sehingga kita kemudian jangan merasa memiliki apapun berkaitan pujian. Dan puji itu milik Allah karena sifatnya Allah adalah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta ini. Segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan, diatur, diurus oleh Allah. Karena itulah kemudian segala puji itu milik Allah. Berkaitan dengan segala penciptaan, berkaitan dengan segala pengaturan dan pemeliharaannya terhadap alam semesta ini. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bukankah dalam kenyataan ada dalam kehidupan kita semua, kita sebagai makhluk itu juga mendapatkan pujian-pujian gitu. Kamu ganteng, kamu cantik gitu. Dan yang lain-lainnya, pujian-pujian. Nah, pujian-pujian ini semua hakikatnya tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Allah, karena kita ini diatur, diurus, dirahmati di alam semesta ini oleh Allah. Memuji ciptaan Allah itu sama dengan memuji Allah sebagai penciptanya. Kalau kita perbandingkan sederhananya seperti ini. Ketika kita menyampaikan, makanan ini enak sekali, yang dohir kita memuji makanannya. Tapi di balik pujian kita terhadap makanan itu sebetulnya adalah pujian kepada orang yang memasaknya, yang kemudian merasa mendapatkan pujian dengan makanan enak tadi adalah orang yang memasak makanan tersebut. Nah, di sini maka kemudian ketika kita memuji makhluknya Allah, itu dibalik itu sebetulnya hakikatnya kita sedang memuji Allah yang menciptakannya. Nah, sedikit renungan kita. Kalau kita memuji buatan, memuji ciptaan, maka sama dengan memuji yang menciptakannya, yang membuatnya. Gitu. Maka bagaimana dengan mencela? Kalau ada kita mengatakan begini, makanan ini benar-benar gak enak, atau lukisan ini jelek banget. Sebetulnya yang sedang mendapatkan celaan di situ siapa? Apakah hanya sekedar lukisannya yang kita katakan jelek, atau hanya sekedar makanannya yang kita katakan tidak enak, ataukah kemudian yang sebetulnya juga mendapatkan celaan di situ adalah pelukisnya? Wah, lukisannya jelek, pelukisnya bodoh gitu, pelukisnya sama sekali nggak ahli. Ketika kita katakan makanan ini enak, makanan ini tidak enak gitu, kita cela makanan ini. Apakah semata-mata makanan itu yang sedang kita cela, ataukah kemudian orang yang memasaknya ikut mendapatkan celaan, dipandang nggak bisa masak? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Pada kenyataannya akan terjadi bahwa ketika hasil karya itu dicela, yang membuat karya itu ikut mendapatkan celaan. Lukisannya disebut lukisan yang buruk, yang jelek, pelukisnya ikut merasakan celaan itu. Makanan dikatakan tidak enak, yang memasaknya ikut mendapatkan celaan. Nah, di sini maka ketika kita mencela makhluk yang diciptakan oleh Allah, di balik itu seakan-akan kita sedang mencela Allah.
Nah, karenanya kemudian kita perlu hati-hati betul, jangan sampai kita melakukan celaan kepada makhluk-makhluknya Allah. Kita kembali kepada alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah, berkaitan dengan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini, karena Allah Rabbul Alamin. Selanjutnya wabihi, dan hanya kepada Allah nasta'inu, kita semua memohon pertolongan. Dan ini ungkapan selanjutnya sebagai ungkapan ketauhidan. Ungkapan ketauhidan bahwa di mana kita hanya memohon pertolongan itu kepada Allah dalam hakikatnya. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita ada tolong-menolong dengan sesama manusia, ini bagian dari perintah Allah, kita tolong-menolong, bagian dari kemanusiaan kita, tapi dalam hakikat iktikad kita bahwa tetap pertolongan itu dimohon kepada Allah, dan hanya Allah yang bisa memberikan kita pertolongan. Seperti apapun di antara kita saling tolong-menolong, ini tidak akan berdampak apapun tanpa ada izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pertolongan itu ala umurid dunia, atas segala hal urusan dunia, wadini, dan juga urusan agama. Ini penting, kita hidup di dunia, kita mengurusi urusan dunia, kita juga hidup beragama, kita mengurusi urusan agama. Kenapa seperti ini? Kita mengenal wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Kejar, betul-betul upayakan apa yang Allah berikan, apa yang Allah janjikan bagi kita itu di akhirat. Tapi ayatnya dilanjutkan wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupakan pula nasibmu di dunia. Jadi kita membangun masolih akhirat, kebaikan akhirat, juga tanpa melupakan masolih dunia, kemaslahatan kita hidup di dunia. Selanjutnya wasallallahu, semoga sholawat Allah, wasallama, dan salam dari Allah, ala sayyidina Muhammadin, semoga terus tercurah kepada junjungan kita semua Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, khatamin nabiyyin, penutupnya para nabi. Nah, setelah alhamdulillah dilanjutkan dengan sholawat. Nah, ini berkaitan dengan apa? Di antaranya berkaitan dengan Allah menyampaikan di Al-Quran itu warafa'na laka dzikrak. Kami mengangkatkan sebutanmu, mengangkatkan namamu. Siapa kamu di sini? Yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan ayat ini, sebagian ulama menyampaikan seperti apa Allah mengangkatkan nama baginda Nabi, seperti apa Allah meninggikan sebutan baginda Nabi. Nah, salah satunya adalah bahwa nama baginda Nabi itu selalu disandingkan dengan nama Allah. Seperti apa contohnya? Yang pertama, bahwa ketika kita syahadat, itu tidak cukup hanya asyhadu alla ilaha illallah, harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus menjadi satu, bersanding antara asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sah hanya asyhadu alla ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa asyhadu alla ilaha illallah. Ini satu kesatuan Allah dan Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini juga maka setiap menyebut nama Allah juga menyebut nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam prakteknya
menyebut nama Allah dengan memujinya, yang tadi dilakukan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan dilanjutkan dengan menyebut nama baginda Nabi, yaitu dengan bersolawat kepada baginda. Nah, disinilah selalu kita akan melihat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggabungkan antara memuji Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Ini seperti itu kenapa kita akan selalu bertemu ulama-ulama terdahulu itu. Kalau hamdalah juga akan lanjut sholawat wa rafa'na laka dzikra di surat Al-Insyirah. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan bersolawat, kita akan bertemu dengan ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat itu disampaikan bahwa Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah alaihi kepada baginda Nabi, wasallimu taslima, dan sampaikan juga salam. Jadi di sini ada dua perintah. Yang pertama perintah sholawat, yang kedua perintah salam. Maka sholawat salam ini kemudian dalam prakteknya digabungkan. Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, kita juga menyampaikan salam kepada baginda Nabi. Sehingga kita juga akan bertemu, para ulama menjelaskan karena perintahnya dua, kalau kita ambil salah satunya saja maka ini dinyatakan makruh. Kalau kita sholawat tanpa salam itu makruh. Jadi kesempurnaannya ya sholawat ya salam, sama-sama gitu. Ini kedua-duanya kedua-duanya dilaksanakan gitu. Nah, kecuali untuk kalimat-kalimat sholawat yang betul-betul itu maksur, teriwayatkan langsung redaksinya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau baginda Nabi meriwayatkan khusus sholawat yang isinya kalimatnya hanya sholawat saja, tidak menggunakan kata salam, maka cukup kita sholawat saja dengan kalimat dari baginda Nabi itu tanpa kemudian kita menambahkan salam. Tapi kalau kita membuat kalimat sholawat kita sendiri, maka seyogyanya kalimat sholawat kita itu juga mengandung kalimat salam kepada baginda Nabi. Karena perintahnya dua, ada sholawat dan juga ada salam. Nah, mungkin pertanyaan tadi, kalau kalimat kita sendiri, apakah boleh kita bersholawat dengan kalimat kita sendiri? Nah, ini jelas bolehnya. Mana buktinya? Ini boleh. Kita silahkan cek kitab-kitab karya para ulama dari mulai generasi salaf, Imam Syafi'i dan yang lain-lain sampai ke generasi kita hari ini, dari berbagai mazhab umat Islam. Dalam kitab para ulama itu kita akan menemukan kalimat sholawat yang itu adalah susunan dari ulama tersebut dalam membuat kitabnya waktu itu, dalam menyusun kitabnya. Jadi itu kalimat beliau sendiri dalam kitab-kitab itu, bukan kalimat sholawat yang langsung dari baginda Rasul. Nah, kalau sholawat dan salam dengan kalimat sendiri itu dilarang, maka tidak akan ada para ulama dalam kitab-kitabnya itu menuliskan sholawat-sholawat yang itu menggunakan redaksi kalimat dari beliau sendiri. Ini jelas. Dan ini kalau kita lihat dari sejak generasi salaf sampai generasi kita, semua mazhab itu sebetulnya sepakat, kecuali generasi baru-baru ini ada yang mengingkari sholawat dengan kalimat kita sendiri. Dan pengingkaran terhadap kalimat sholawat dengan kalimat kita sendiri ini
itu jelas mengingkari apa yang secara jelas nyata disepakati dan diamalkan oleh kaum muslimin dari sejak generasi salaf oleh seluruh madhab umat Islam. Itu sahabat-sahabat sekalian, sementara pada kesempatan ini mudah-mudahan berkah manfaat. Yang salah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.